Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, anak-anak bertemu kembali dengan kita di materi fikih kelas 10. Untuk hari ini bersyukur kita berjumpa. Kemudian sebelum kita mulai berdoa, silahkan dicek dulu kebersihan kelasnya, kerapiannya. Jika ada sampah di bawah meja, bisa dimasukkan sampah. Sudah piket hari ini anak-anak? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, sudah rapi semua. Silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Salah satu untuk memimpin. Silahkan ketua kelas, Ibu Mbak Atun atau yang lain, silahkan. Ya, baik, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, sikap sempurna. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, baik. Dengan berdoa tadi, mudah-mudahan kegiatan belajar kita hari ini bisa berjalan lancar. Kemudian materi yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Anak-anak, kita absen dulu untuk kehadiran di kelas kita. Semuanya hadir. Ada yang sakit. Atun, yang sakit. Ya. Siapa yang sakit hari ini? Yang sakit Mas Joko. Oh, Mas Joko. Oke, kita doakan, ya. Allahumma shfi Mas Joko birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kemudian yang lain hadir ya, sehat semua? Sehat. Ya, Pak. Coba. Anak-anak semua, jadi kesehatan itu sangat penting. Mari kita jaga dan kita syukuri dengan senantiasa pola hidup sehat ya. Mari untuk kegiatan sekolah kita bisa lancar, kemudian untuk beraktivitas yang lain, nah itu layak kita syukuri. Kemudian yang sehat hari ini kita akan belajar terlebih dahulu. Materi kita pagi hari ini adalah tentang toharoh atau bersuci. Nah, toharoh akan kita tampilkan ya untuk alur. Sudah kelihatan anak-anak? Belum. Oh, belum? Sudah, sekarang sudah. Oh, sudah. Oh ya. Baik, ini untuk toharoh atau bersuci dalam Islam. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana bertoharoh dalam Islam yang baik. Dari pertama, dari tujuan pelajaran kita, ini kita yakin dulu dengan bahwa toharoh itu sangat penting dalam hati kita, dalam ibadah kita. Kemudian kita berbiasa untuk bertoharoh atau bersuci sesuai syariat Islam. Selanjutnya nanti kita akan menguraikan toharoh sesuai syariat Islam, kemudian bisa praktik dan nanti kita akan merangkaikan potongan tata cara taharoh dengan benar. Ini dari kompetensi yang akan kita pelajari. Nah, runtutan kegiatan untuk nanti, ya pertama anak-anak nanti menyimak video, kemudian nanti memberikan komentar dengan teman semeja dan yang lainnya. Kemudian setelah itu ada membuat kelompok untuk bermain kartu toharoh. Nanti akan ada kartu yang Bapak bagikan untuk diurutkan dan nanti setiap anggota bisa dites oleh ketua kelompok maupun bareng-bareng mengurutkan tata cara toharoh
Di antaranya ada mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Setelah itu nanti presentasi ke depan, bagaimana urutan taharoh yang benar, sambil dicermati untuk yang di kartu nanti bisa dijelaskan. Nah, setelah itu baru kita akan refleksi bersama. Nah, ini salah satu toharoh ya, tadi penting sekali kita bertoharoh atau bersuci ini dalam agama kita. Toharoh atau bersuci ini prinsip agama yang ada dalam agama kita itu sangat diperhatikan. Anak-anak tadi pagi sudah mandi belum? Sudah Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah. Dan tentu sudah wudhu karena kita tadi sudah sholat duha berjamaah di masjid. Ya, kecuali yang sudah batal wudhunya berarti sudah tidak suci. Tapi kebanyakan kita alhamdulillah suci karena tadi sudah sholat berjamaah, sholat duha. Ya, Pak. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan penekanan di sini adalah bagaimana bersuci ini menjadi syarat keabsahan setiap ibadah kita, sehingga layak balu sholat ahadukum hatta yatawaddo. Tidak sah sholat di antara kita, di antara kamu sehingga dia berwudu. Jadi bersuci ini sangat-sangat penting. Nah, misalnya ada berbagai permasalahan ya anak-anak tentang bersuci ya, tentang keramas atau mandi wajib ya, misalnya nanti bisa dicermati di video, atau anak-anak mungkin punya pertanyaan lain yang terkait dengan video. Nah, misalnya nih, keramas dan mandi wajib itu seperti apa? Apakah sama? Apakah mandi wajib cukup keramas? Kemudian bagaimana wudhu yang benar dalam agama kita? Baik, untuk materi pertama, hal pertama kita akan melihat tata cara berwudhu sesuai Nabi. Anak-anak bisa menyaksikan videonya ya. Kita klik. Sudah dilihat anak-anak ya? Sudah Pak. Baik, ya. Ini tentang wudhu, kemudian video tentang tayamum, kemudian video tentang mandi wajib. Ini sudah kita bagikan share-nya. Kemudian anak-anak nanti kita setelah menonton video, mari dibagi kelompok dengan kelompok seperti ini ya, dari anak-anak menghitung 1 sampai 3, kemudian nanti jari 1 dengan kelompoknya, karena kita ber-15 nanti setiap anggota 5 siswa. Berhitung bisa dimulai 1, 2, 3. Ya, oke, silakan. Jadi 1 dengan kelompoknya. Siapa? Nanti setelah Anda jadi 1, nah, anak-anak bisa ambil media kartu kita. Ini sudah kita siapkan seperti ini ya. Misalnya kartu HVS dibagi 4. Ini bisa diurutkan nanti. Tentang wudhu nanti ada beberapa langkah yang ada di buku paket. Nah, bisa dicek di buku paketnya, nanti dibuat dicermati, maupun sumber internet lainnya anak-anak bisa browsing bagaimana wudhu yang benar sesuai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anak silahkan kartunya dibagi dulu, kemudian dicermati, nanti mengurutkan bareng-bareng. Nah, setelah itu tiap kelompok bisa mengurutkan tata cara ibadah toharoh yang dilakukan. Baik, kelompok 1 tentang wudhu ya. Ini kelompok 2 tayamum. Mbak Atun kelompok apa? Wudhu ya? Ya, wudhu. Ya. Oke, nanti anak-anak silakan diurutkan ya tentang wudhu. Oke.
Baik, kita beri waktu 10 menit untuk mencermati dan mengurutkan, dan nanti ke depan bisa dipresentasikan tata urutannya, dan kemudian nanti kartu bisa ditukarkan ke kelompok yang lain. Baik, waktu habis, silakan anak-anak untuk maju membacakan urutan wudhu. Oke, dari kelompok wudhu dulu, silakan. Ya, siapa? Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang wudhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Dari kelompok 1 tadi ada juga yang menanyakan tentang detail praktek wudhu yang dilakukan. Kelompok 2, kelompok 3, terima kasih juga sudah maju untuk mempresentasikan hasil dari urutan maupun tata cara detail dari wudhu. Baik, selanjutnya nanti anak-anak bisa menilai yang kita sampaikan tadi, untuk yang penilaian antar teman, kita bagikan link yang sudah tersedia. Nah, Bapak Ibu, Bapak Guru tadi sudah mencermati beberapa penampilan, kebanyakan bagus, dan alhamdulillah. Dan terakhir kita review bersama tadi tentang wudhu atau haroh secara umum, ya. Ini bersuci, tadi disebutkan hadas maupun najis. Nah, kesempatan tadi yang anak-anak bahas adalah tentang bersuci dari hadas, ya. Untuk yang najis belum kita sampaikan. Untuk hadas ini adalah keadaan diri yang tidak suci atau batal wudhu atau mandinya. Dan ini tidak tidak dianggap enteng karena hadas maupun najis ini berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Yang tadi wudhu, kelompok wudhu sudah mempresentasikan bagaimana wudhu yang baik. Nah, ini diambil dari surah Al-Maidah, ya. Bersuci dari air dengan niat wudhu, basuh muka, wajah, tangan sampai siku, menyapu kepala dan kedua kaki sampai mata kaki. Tata cara wudhu tadi sudah dijelaskan juga. Nah, tadi cuma perlu penekanan, ya, untuk membasuhnya memang harus rata. Nah, tadi ada yang berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Nah, ini dalam praktek yang ada di hadis yang kuat itu ternyata menghirup sama berkumur itu dalam satu kegiatan, ya. Ini kita namanya tamat mantu bang tangsaro atau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Kemudian yang mengusap air ke kepala, ya, langkah yang setelah tangan sampai siku itu adalah mengusap kepala ini cukup 1 kali, ya, cukup 1 kali. Dalam hal ini adalah untuk diutamakan, ya, ini dari ujung ujung muka atau di atas dahi itu tempat tumbuh rambut sampai tengkuk, kemudian maju lagi dan diteruskan mengusap kedua telinga. Nah, ini satu rangkaian kegiatan. Tadi juga sudah disebutkan oleh kelompok. Bagus. Dan doa, ya. Basuh kaki kemudian doa. Dan tayamum itu dari bahasa tadi menyengaja menggunakan debu tanah yang suci untuk menyapu atau mengusap muka dan kedua tangan. Nanti ada yang tanya kenapa tidak seperti wudhu, ya, karena aturannya untuk tayamum ini hanya wajah dan telapak tangan saja. Tadi sudah diurutkan. Nah, ini kelompok paling mudah tadi. Baca bismillah dengan niat karena Allah, meletakkan kedua tangan pada tempat yang berdebu atau ke tanah, meniup kedua telapak tangan, kemudian mengusap kedua tangan pada wajah, hingga mengusap punggung telapak tangan sampai pergelangan tangan, mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Nah, kemudian yang terakhir tadi mandi wajib. Nah, ternyata mandi wajib itu tidak
hanya keramas ya. Mandi wajib itu mandi yang menghilangkan hadas besar. Tadi sudah dibahas kelompok juga hadas besar seperti apa. Di video juga sudah dicermati anak-anak tadi, ada yang beberapa yang tanya. Nah, tata cara mandi wajib ini ada 7 langkah yang perlu diperhatikan ya. Jadi tidak asal mandi kemudian nyampo ya, ternyata ada 7 langkah yang dilaksanakan. Ya, niat ikhlas sambil mengucap bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau dalam kamar mandi baca bismillahnya dalam hati. Kalau niatnya di luar kamar mandi nanti bismillahnya bisa dibaca keras. Yang kedua tadi membersihkan kemaluan dari kotoran yang menempel dengan tangan kiri. Ya, tadi kemudian berwudu seperti melakukan sholat. Wudunya sama, wudu biasa. Kemudian masukkan jari pada pangkal rambut dengan wangi-wangian. Yang kelima menyiram kepalanya 3 kali, kemudian diratakan seluruh tubuh, mulai bagian tubuh yang kanan. Yang keenam membasuh kedua kaki dengan mendahulukan kaki kanan. Yang ketujuh tidak berlebih-lebihan. Baik anak-anak, luar biasa. Anak-anak tadi sudah menampilkan tentang toharoh. Nah, selanjutnya untuk penugasan, anak-anak bisa membuat konten di Instagram terkait tata cara ini ya, bisa dengan berupa video ataupun gambar ya, gambar slide ataupun gambar wudhu, kemudian nanti di deskripsi ada perintah wudhu, dan jangan lupa untuk menambahkan atau add Instagram sekolah kita untuk biar dikenal banyak orang dan juga kita berdakwah melalui media informasi kita. Demikian anak-anak, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang toharoh lagi, tentang kaitannya dengan najis ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan ini, review materi tadi sudah kita sampaikan, dan untuk menjadi perhatian kita, mari untuk beribadah yang absah di hadapan Allah, mari kita perhatikan toharoh ini. Jadi anak-anak nanti setelah belajar ini harapannya bisa melaksanakan toharoh dengan sebaik-baiknya, tidak asal-asalan, sehingga sholat yang kita laksanakan adalah absah atau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita tutup dengan membaca lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang mohon maaf. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.